Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Nurmalasari dari Prodi D3 Farmasi kelas semester 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang analisis protein, yaitu yang pertama pendahuluan dulu, yaitu pengertian analisis protein ini adalah polimer yang tersusun atas asam amino. Ikatan antara asam amino adalah ikatan peptida. Protein tersusun atas atom C, H, O, N, dan pada protein tertentu mengandung unsur S. Jika membentuk kompleks dengan senyawa lain dapat mengandung P. Struktur protein ada primer, sekunder, tersier, kuartener. Tujuan analisis ini yaitu sebagai menera jumlah protein dalam suatu bahan pangan. 2. Sifat protein yang diukur adalah kuantitas bukan kualitas. Yang ketiga yaitu pengukuran kualitas protein biasanya diawali dengan pengukuran kuantitas. Next, uji kualitatif dengan ninhidrin. Reaksi antara asam alfa amino dan ninhidrin akan terbentuk warna melibatkan reaksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asam alfa amino ditambah dengan ninhidrin direaksikan dengan ninhidrin tereduksi ditambahkan asam alfa amino dan ditambahkan juga H2O. Dan yang kedua yaitu asam alfa amino ditambahkan H2O dan direaksikan dengan asam alfa keto ditambah NH3. Dan yang ketiga yaitu asam alfa keto ditambah NH3 dan direaksikan dengan aldehid ditambah CO2. Yang terakhir yaitu reaksi lengkap, asam alfa amino ditambah 2 ninhidrin direaksikan dengan CO2 ditambah aldehid ditambahkan lagi kompleks warna biru dan ditambah lagi 3 H2O. Reaksi kimia. Ninhidrin mengalami deaminasi oksidatif dan asam amino dekarboksilasi menjadi CO2, NH3 dan aldehid. Ninhidrin yang tereduksi akan bereaksi dengan amonia dan dengan molekul ninhidrin lain sehingga terbentuk senyawa kompleks yang berwarna ungu atau Uheman. Dan yang selanjutnya yaitu ninhidrin hanya akan bereaksi dengan asam alfa amino bebas yaitu NH2CCOH. Gugus ini terdapat pada semua asam amino, peptida, dan protein. Dekarboksilasi hanya terjadi pada asam amino bebas saja, tidak terjadi pada peptida dan protein. Hanya asam amino bebas saja yang akan membentuk kompleks warna biru. Yang selanjutnya yaitu metode Gezera. Dikembangkan oleh Gezera. Yang kedua yaitu metode Gezera. Dikembangkan oleh Gezera. Peneraan empiris atau tidak langsung yang diukur adalah kadar N. Umumnya kadar N dalam protein adalah 16%, sehingga kadar protein dalam suatu bahan yaitu kadar NX 100/16. Nilai 100/16 sama dengan 6,25 adalah faktor konversi yang umum digunakan. Selanjutnya yaitu ada tahapan dari metode Gezera, itu yang bernama dekstruksi, destilasi, dan titrasi. Dan yaitu yang selanjutnya yaitu metode yang ketiga. Yang pertama itu adalah pengukuran jumlah ikatan peptida dalam protein. Semakin tinggi kadar protein bahan, jumlah ikatan peptida semakin banyak. Dan dasar analisis bahan yang mengandung ikatan peptida 2 atau lebih membentuk kompleks berwarna ungu dengan ion CO2+ atau putih pada kondisi alkali. Selain
dapat digunakan untuk mengukur tingkat hidrolisis protein. Dan yang terakhir adalah reaksi antara formol dengan gugus amino, tetapi tidak dapat membedakan antara gugus amino dengan gugus amin yang lain. Prinsip analisisnya yaitu larutan protein dinetralkan dengan basa NaOH, kemudian ditambahkan formalin. Formalin akan bereaksi dengan gugus amino dan protein atau asam amino membentuk dimetilol. Yang ketiga yaitu gugus karboksil tetap bebas atau COOH. Dan yang terakhir yaitu gugus karboksil bebas ditentukan jumlahnya dengan titrasi menggunakan larutan NaOH. Yang kelima yaitu uji aktivitas enzim proteolitik. Yaitu yang pertama, enzim proteolitik menghidrolisis ikatan peptida pada protein. Yang kedua, termasuk reaksi hidrolitik. Enzim bersifat spesifik, dan yang terakhir yaitu mempunyai spesifitas terhadap substrat. Reaksi hidrolisis protein di peptide ditambah air, yaitu akan direaksikan dengan asam amino dan asam amino asid. Spesifitas substrat gugus R atau alfa kimotripsin, yaitu dari alfa kimotripsin itu ada tirosin, fenilalanin, triptofan, dan yang kedua yaitu konfigurasi asam amino L atau D. Yang ketiga yaitu ukuran molekul protein. Yang keempat, sebagian enzim proteolitik dapat menghidrolisis ikatan lain selain ikatan peptida. Yaitu yang terakhir yaitu endopeptida atau ekspopeptid. Yaitu lanjut dengan materi yang selanjutnya tentang senyawa aromatis atau benzen dan turunannya. Benzen adalah senyawa aromatis memiliki struktur yang relatif sederhana, yaitu dengan 6 unit atom karbon siklis sebagai struktur nama, yang memiliki rumus molekul C6H6 dan merupakan senyawa aromatis yang paling penting. Benzena termasuk kelompok hidrokarbon tak jenuh. Benzena menunjukkan reaksi yang berbeda jika dibandingkan dengan senyawa tak jenuh umumnya seperti alkena dan alkuna. Beberapa perbedaan sifat benzena dan alkena. Reaksi misalkan pakai BROM, alkena yaitu terjadi perubahan warna brom, warna BROM, benzena warna BROM tetap. Yang kedua, menggunakan reaksi kalium permanganat. Alkena teroksidasi dan benzena tidak teroksidasi. Yang terakhir yaitu menggunakan reaksi hidrogen klorida. Alkena terjadi reaksi adisi dan benzena terjadi reaksi substitusi. Sifat fisika benzena yaitu yang pertama, berwujud cair dengan titik didih 80 derajat Celcius, tidak berwarna, tak larut dalam air, larut dalam kebanyakan pelarut organik. Dan yang terakhir yaitu mudah terbakar dengan nyala bergelaga dan berwarna karena kadar karbonnya itu sangat tinggi. Struktur benzena menurut Kekulé. Teori Kekulé menerangkan fakta-fakta yang berupa sifat kimia dari benzena adalah sebagai berikut. Teori yang pertama itu bahwa keenam hidrogen yang terikat oleh atom karbon terdapat pada sudut-sudut heksagon dengan satu atom hidrogen terikat pada tiap-tiap atom karbon. Yang kedua, untuk menjaga agar tiap atom karbon bervalensi 4, ikatan tunggal dan ganda 2 atom karbon terletak berselang-seling pada cincin membentuk sistem konjugasi. Yang terakhir yaitu pertukaran ikatan tunggal dan ganda 2 pada cincin berlangsung sangat cepat, sehingga reaksi khusus seperti pada alkena tidak terjadi.
adalah penulisan struktur benzena menurut Kekulé. Dan ini adalah model resonansi benzena. Selanjutnya yaitu lambang untuk benzena. Dua macam lambang digunakan untuk menggambarkan benzena. Yang pertama adalah struktur Kekulé baku dan yang lain adalah heksagon dengan lingkaran di dalamnya untuk menggambarkan delokalisasi elektron TT. Adapun lambang yang digunakan, hidrogen biasanya dituliskan secara eksplisit, tetapi kita harus ingat bahwa hanya ada satu hidrogen yang melekat pada karbon di setiap sudut heksogen. Tata nama senyawa aromatik yaitu yang pertama benzena, anilina, toluena, benzaldehid, asetofen, stirena, anisol, fenol, asam benzoat. Benzena monosubstitusi dinamakan sebagai benzena turunan. Br, bromobenzena, NO2, nitrobenzena, HCCH3, isopropilbenzena, Cl, klorobenzona, CH2CH3 yaitu etilbenzena. Dalam hal benzena tersubstitusi dua gugus, ada tiga kemungkinan isomer yaitu isomer orto atau O, meta, M, dan para P. Dan ini adalah contoh yang tadi, kedua substituen adalah sama, awalan orto, meta, dan para tetap digunakan walaupun kedua substituennya berbeda seperti yang gambar yang ini, ditambahkan dengan awalan O, M, P, dan lain-lain. Cara lain untuk mengetahui letak substituen adalah dengan memberikan nomor pada atom karbon penyusun cincin. Metode yang penomoran ini sangat berguna jika terdapat lebih dari dua substituen. Nah, seperti contoh di bawah ini. Lebih dari dua substituen. Dan ini adalah gugus penil dan benzil sering digunakan pada penamaan senyawa-senyawa aromatik. C6H5 atau gugus penil, CH2 yaitu gugus benzil. Gugus penil dituliskan dengan lambang pH atau Pi, sedangkan lambang AR digunakan untuk gugus aril atau aromatik. Beberapa contoh disajikan sebagai berikut. Yang ini kan pH ya, diberi awalan pH, yaitu berarti gugus penil. Nih, trifenyl benzena. Yaitu sifat kimia dari benzena itu adalah substitusi elektrofilik aromatik. Perbedaan sifat kimia antara struktur aromatik dengan struktur konjugasi rangkaian terbuka terlihat dari reaksinya terhadap halogen. Dan yang terakhir yaitu pada sistem aromatik terjadi reaksi substitusi. Nah, ini adalah ada gambar ya untuk reaksi pembentukan benzena monosubstitusi. Ini adalah ada benzen ya. Benzen ini membentuk halobenzen, membentuk alkilbenzen, dan membentuk asil benzen, benzen sulfonik asid, dan membentuk nitrobenzen. Beberapa contoh reaksi substitusi terhadap benzen adalah sebagai berikut. Direaksikan dengan benzen ditambah Cl2, direaksikan FeCl3 ditambahkan HCl, klorinasi. Nah, ini adalah contohnya yang di bawah ini.
Reaksi yang tadi itu adalah dikerjakan pada suhu 0 sampai 50 derajat Celcius. Selain kondisi reaksi, teramati pula bahwa adanya substituen yang terikat pada cincin benzena berpengaruh terhadap jumlah ataupun macam dari senyawa hasil reaksi. Reaksi benzena yaitu yang pertama C6H6 ditambahkan dengan Br2 direaksikan dengan FeBr3 katalis menghasilkan C6H5Br ditambah HBr. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu C6H6 ditambahkan Cl2 direaksikan oleh FeCl3 katalis menghasilkan C6H5Cl ditambah HCl. Itu yang kedua. Dan yang terakhir yaitu C6H6Br ditambah Br2 direaksikan dengan FBr3 katalis yaitu menghasilkan C6H4Br2 ditambah HBr. Reaksi yang tadi di atas pada persamaan 1 dan 2 memperlihatkan terjadinya monosubstitusi pada benzena. Pada persamaan 3 terbentuk senyawa dibromobenzena sebagai hasil substitusi halogen terhadap molekul monobronobenzena. Dan yang selanjutnya yaitu ion karbonium yang dihasilkan dinamakan ion benzonium. Muatan positif ion karbonium didelokalisasi melalui resonansi pada atom-atom karbon yang kedudukannya orto dan para terhadap atom karbon tempat klor menempel. Pada nitrasi, katalis asam sulfat memberikan proton pada asam nitrat dan menghasilkan ion nitronium. Ion nitronium kemudian menyerang cincin aromatik. Beberapa macam elektrofil disajikan dalam gambar di bawah ini, yaitu misalnya E+ sama dengan Cl+ atau Br+, itu adalah ion halonium atau haligenasi. NO2+ yaitu ion nitronium atau nitrasi. SO yang ketiga SO3 atau SO3H+ sama dengan itu adalah sulfur nitroksida bentuk terpropagasi sulfonasi. Dan yang terakhir adalah R+ yaitu ion karbonium. Substituen pengaktif dan pendeaktif cincin aromatik. Substituen pengaktif cincin aromatik atau pengarah orto dan para. Yang pertama NH2, NHR, dan NR2 yaitu substituen pendeaktif cincin aromatik pengarah metanya adalah COR. Dan yang kedua OH menjadi CO2R, OR menjadi SO3H, NHCOR menjadi CHO. Substituen pengaktif dan pendeaktif cincin aromatik. Yang pertama substituen pengaktif cincin aromatik pengarah orto dan para yaitu yang pertama NH2, NHR, NR2, OH, OR, NH, COR, C6H5 atau aryl, R, X, dan X mendeaktivitasi. Yaitu yang kedua substituen pendeaktif cincin aromatik pengarah meta. Yaitu yang pertama COR, CO2R, SO3H, CHO, CO2H, CN, NO2, NH3+, NR3+. Tetapi dekolasi ini hanya mengurangi sebagian energi resonansi aromatik yang hilang selama pembentukan ion. Reaksi ini disempurnakan melalui lepasnya proton atau dari karbon cincin tempat elektrofilik melekat sehingga dihasilkan cincin aromatik. Pada tahap kedua proton melepaskan diri pada tahap kedua proton melepaskan diri dari ion benzonium perantara. Mekanisme umum pada aromatik elektrofilik.
Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.